Lihatnya enggak sih bang? Abang kok gitu sih bang? Bukan, nembok ketek. Ya, bang, itu apaan bang? Itu patung, tuh lihat. Allah, kok patung ginian? Patung apaan? Ini namanya patung anatomi. Oh, anatomi. Bener kan kita gitu ya? Iya bener-bener. Oh ini ada ususnya. Oh, hati aku ada di mana ya bang ya? Hati kamu ada di mana-mana kan? Saja ikan teri di asin. Tapi mirip Kayaknya ya. otaknya hilang kali yang itu ya, yang baru datang ya. Ini di otak ini cuma otaknya. Baru datang udah dikatain. Itu apaan bang? Ini lagi anatomi tubuh. Anatomi tubuh. Ini apa nih? Anatomi itu bahasa Arab ya? Anatomi, antatomi. Bang ini punya siapa? Gak tahu. Jadi ini punya siapa sih tadi? Gak tahu, makanya di sini tiba-tiba kita datang tiba-tiba udah ada ada. di sini. Ayo kita mainin aja ulah. Jangan-jangan kemarin ada kasus di kampung sebelah. Mayat hilang di kuburan. Ah, lu mah. Beneran. Jangan-jangan. Tuh. Waalaikumsalam. Beneran itu. Jadi tuh mayatnya hilang dari kuburan tuh. Udah Ada anaknya Caca Handika. Kenapa, Ca? Bukan. Kok tahu sih? Nah, jadi di keluarga dia tuh marganya tuh di depan. Kenapa? Misalkan si Hombing apa gitu di belakang ini depan marga Caca Handika, Caca Frederica. Kayak gitu deh kadang-kadang. Ini punya aku nih ngomong-ngomong. Oh, Caca. Ini kenapa ditinggalin di sini? Soalnya bikin kaget. Aku lagi mempelajari anatomi tubuh. Ya kan? Karena Allah itu menciptakan tubuh manusia dengan begitu sempurna. Dari tadi kita lagi nyari-nyari nih punya siapa nih? Kirain mayat yang di kampung sebelah hilang, Neng. Bukan dong, ya kan? Jadi supaya kita lebih bertanggung jawab sama Otaknya badan ketinggalan kita. dikit. Itu bukan Ini otak apa hati? Hati. Bang Jack, titip hati aku buat kamu. Oh iya, saya kasih ayam ya. Enggak, jangan. Oh ini Ini kalau anatomi. nggak salah lambung ya, kalau nggak salah. begitu. Hati. Hati Gini ya, kali. hati ya? Hati. Gak tahu kita. Oh, namanya juga kita lagi belajar semuanya namanya ya. lagi belajar, salah nggak apa-apa. Ini ucus. Usus. Oh, iya. Imut deh, Bang, tapi Ini usus besar nih. Kok jadi belajar beneran? tapi beneran ini subhanallah ya, kalau kita mempelajari anatomi tubuh manusia tuh Allah tuh menciptakan detail banget gitu, jantung ada beberapa Soalnya lubang, katanya berapa Purna. Soalnya bener nggak sih bang, katanya tuh nanti kita di hari akhir harus bertanggung jawab sama tubuh kita. Semuanya. tanggung jawab gimana? Jadi nanti Ada pertanggungjawabannya. semua indera kita ini, anggota tubuh kita ini mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Hah? Satu-satunya yang dikunci sama Allah cuma mulut kita. Kenapa? Ya karena mulut yang sering berbohong. Mulutnya berbohong gitu. Kan di Jadi- surat Yasin jelas tuh, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya ya Allah. Tangan kita bersaksi, kaki ikut berbicara, mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kalau lagi ngomong. Irfan mah diem aja juga bohong. Ya Allah, hati gue aja ngomongnya bohong gitu. Iya. Tapi itu ada lagunya yang Bimbo itu yang berkata kaki kita. Emang itu lagu ya? Ada lagu. Ada. Oh, saya lagu dari hadis itu mungkin. Oh. Tadi hadis apa Quran ya? Kalau itu Al-Quran dari itu Oh surat berarti itu Yasin. bener-bener udah pasti itu Jadi pasti. ntar tangan kita ngomong gitu. Saya suka dipakai mencuri. Ya jangan Saya dibayangin lah dengan akal pikiran kita, nggak akan mampu nyampe. Karena itu goib ya. Itu gaib dan itu urusan Allah. Berbicaranya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Gitu. Makanya katanya kalau kita kenapa dalam 5 waktu dalam sehari kita harus berwudu untuk sholat itu membersihkan anggota tubuh kita gitu kan. Tangan-tangan Maksudnya bersihkan. buat itu ya? Kenapa kita harus khusyuk ketika kita wudhu? Karena kita sambil berdoa. Ketika membasuh muka, kita berdoa mudah-mudahan. Muka ini bersinar di hari akhir. Nah betul. Termasuk golongan orang-orang yang ketika dilihat dari Allah dari jauh tuh udah bersinar. Amin ya Allah. Gitu. Ngomong-ngomong masalah sinar, katanya Hmm. kalau kita cabut uban nggak boleh ya? Apa hubungannya sinar sama uban lu mah kayak? Kayak bener katanya Ada bisa yang menerangi bilang. ya, menerangi di kuburan. Enggak, itu gini. Menerangi kita di hari kiamat katanya gitu. Tahu Enggak, benar tahu nggak kan? tidak cross ada. check. Cross check dong kan nggak tahu kan? Iya. Kayak cross check. Nggak ada hadis sih, nggak ada hadis. Maksudnya gini, nggak ada hadis yang sahih yang Pasti yang yang mengatakan memastikan. seperti itu. Tapi yang pasti ini istilah orang Arab, apa syair. Jadi kalau kita punya uban, kita nggak boleh dicabut tuh uban. Kenapa? Kenapa? Karena satu-satunya penyakit yang nggak pernah ada obatnya penyakit tua. Semua penyakit pasti ada obatnya. Tapi tua itu adalah sudah kewajiban. Iya. Jadi kadang orang yang nyabut uban itu menandakan bahwa dia tidak menerima
bahwa usianya sudah terus Oh, berlanjut. maksudnya buat lebih kepada penerimaan aja kali mungkin maksudnya kayak gitu. Gak boleh dicabut itunya tuh pakunya. Itu kuntilanak Lain Kuntilanak. Beda. Emang kalau kuntilanak bisa pakai paku? Katanya. Itu kan film. Itu film. Waalaikumsalam. Aman nggak? Atinya aman? Atinya aman ya? Aman ya? Aman. Organ yang itu aman ya? Aman. Siap. Mutilasi nih. Aduh, Oh jangan-jangan. Jangan. Cum, pisang cum. Waduh. jangan-jangan pisang. Iya, enggak lapar jadinya nih, curiga. Nasi bang, nasi uduk. Jangan. Enggak. Itu tadi bawa apaan sih? Ntar. Iya. Ya itu. Jangan. Kena lah. Tadi dulu gue gak mau masalah soal pisang. Tadi lu Nah ini organnya nih. udah digoreng lagi organ yang Wah parah ini sampai Apa sih? organ-organ. tadi Hansip bawa organ tubuh kata lu apa siap-siap. Coba bawa Pak Hansip. Itu apaan tuh sip tuh? Emang manusia doang yang punya organ? Suka kadang-kadang deh. Jangan-jangan mutilasi. Langsung udun aja. Tuh, lihat tuh. Pak Caca mau bikin sambal Astaga. goreng hati. Tuh hati ayam ini, hati ayam. Bukan nih. Itu yang putih-putih apaan tuh? Hati ayam. Apaan nih? Putih. Ini beneran bukan manusia kan? Ya Karena sekarang Allah. serem banget bang. Banyak banget kejahatan-kejahatan, kata diculik udah gitu diambil organ tubuhnya buat Dijual. didonorkan, dijual gitu. Tapi ada yang murah tahu? Apa? Organ tunggal? Iya. Ah, lucu banget, Bang. Tapi kurang latihan ya. Iya. Kurang latihan Coba ya. lagi besok ya. Jadi Iya. pelawak dong, jadi pelawak. Aduh. Jangan malu, jadi Jangan. artis. Jadi pelawak. Besok-besok jadi host infotainment Iya, ya. bener-bener. Tapi Aduh, bang sambilan ngomong-ngomong deh. soal itu tuh apa tadi? Ayo. Donor, boleh nggak sih bang? Donor darah. Bukan. Oh, Kalau itu mah kita juga tahu pasti boleh. Cum, Oh, ada ya, pisangnya. Donor darah ya Bang Jack ya? Iya. Bang Jack, Donor tubuh. kalau nggak salah kita sekarang lagi ngomongin anatomi tubuh Bang Iya. Jack. Bukan nih, minta pisang nggak kasih tahu. Tapi dimakan juga. Itu dimakan juga, digarus juga. Donor darah boleh? Kalau donor darah? Ya boleh lah. Boleh. Kalau donor tubuh, organ tubuh. Gandong. Jadi gini. Udah pedes cum. Pedes. Sumpah lu cum. Beneran pedas? Membalik lu dikit. Nah, jadi kalau kita mau mendonorkan tubuh kita, tergantung. Misalnya untuk keperluannya apa? Misalnya donor ginjal untuk orang tua yang memang akan ada yang ginjalnya cuma sebelah tuh. Iya. Nah, terus kita mau donorin untuk kemaslahatan orang tua boleh. Boleh. Orang kalau ginjalnya cuma sebelah masih bisa hidup kan? Masih. ya? Bisa. Mata juga boleh kan mata gitu. Ya, Kalau kalau ada bukannya mata ya. tapi gini, ada batasan-batasan. Ada bagian-bagian tubuh yang kalau didonorkan itu justru jadi mudarat. Jadi Karena bahaya merusak buat yang diri punya. kita sendiri. Nah, itu. Tapi ada beberapa yang itu didonorkan ketika kita meninggal. Jadi kita Tanda ada tangan. kontrak surat. Kalau kita meninggal, Jadi saya gitu. donorkan jantung saya donorkan Untuk? mata gitu. Ada orang yang ada membutuhkan. banknya. Ada bank, ada. Jadi bukan untuk orang tua yang Bukan sakit. siapapun. Jadi gini, Jual bang, boleh nggak bang? sebenarnya tubuh itu harus dimuliakan semulia-mulianya. Contoh, ketika mayat nih meninggal, itu kan dikafanin, dimandiin, Pakai sabun, sabunnya wangi, dibedakin. wangi, terus maaf sampai kotoran di sekujur tubuhnya juga dibersihin, itu kan memuliakan tubuh sebenarnya. Nah, kalau selama memang bukan hal yang penting untuk mendonorkan bagian tubuh kita, di luar kepentingan kemaslahatan orang tua, tidak menyangkut nyawa orang lain, lebih baik nggak usah. Tapi kan itu juga niatnya bagus untuk supaya dia masih punya amal dengan mendonorkan anggota Karena badannya. kalau kita udah Sekarang meninggal, kita juga permasalahannya udah butuh. gini. Daripada dikubur terus. Tahu nggak busuk. ginjalnya itu untuk siapa? Ya itu. Pokoknya Kalau- untuk orang yang butuh. Nah, kalau misal mata itu matanya ternyata didonorkan sama penjahat, koruptor, misal dengan mata yang jernih jadi dia bener makin ini lagi. Nah, karena- Dosanya bagi-bagi nggak ya yang punya itu mata dia. aslinya, ya kan? Kita kan nggak pernah tahu didonorkannya untuk siapa kan? Gitu. Kalau donor darah biasanya jelas orang yang kurang darah. Nah, tapi kalau misalnya bagian dari tubuh kita kan kita nggak pernah tahu didonorinnya buat siapa. Oh, jadi boleh asal tujuannya buat Tujuannya siapa bener-bener tahu. Buat kemaslahatannya jelas, buat orang tua yang sakit. Donor iman, soalnya kekurangan iman. Iya, benar. Terus Ya. Bang Jack kalau misalnya itu kayak cewek-cewek gitu kan suka ada yang operasi-operasi gitu kan tuh Bang Jack. Nah itu katanya nggak boleh ya merubah apa sih anggota tubuh yang udah dikasih sama Allah tuh, itu dosa apa enggak Bang Bisa Jack? dimancungin. Misalnya apa? Hidungnya Mancungin. dimancungin, Naikin. dagunya diginiin, Ininya ditarik begini gitu. dadanya digedein misal ya.
Jadi gini. Aduh, pedes beneran cum dari tadi. Lagian pedes mulu. Tapi enak. Pedes tapi doyan. Kalau misalnya bagian tubuh yang memang sudah adanya seperti itu terus dirubah, harus dilihat. Kalau alasannya karena memang dia sakit, ada bagian tubuh yang harus dirubah. Misalnya kan ada orang yang nggak bisa nafas dari hidung, ada dia harus dari mulut gitu kan. Kalau lagi lama. Itu mah lebih kepada ikan koi kayaknya ya. Nah biasanya ada tuh dari secara THT-nya ilmu kedokteran yang harus dirubah. Nah itu boleh, apa dilonggarin lubang hidungnya gitu kan, apa diperbesar. Tapi kalau cuma buat alasan-alasan biar tambah cantik gitu. Itu Nggak karena perlu? nggak boleh. Oh nggak boleh, justru bukan nggak perlu, nggak boleh. Kalau dilubang-lubangin bisa ditindik-tindik gitu atau dicoret-coret kayak tato gitu, itu termasuk merubah bentuk Kalau tubuh tato permanen semua ulama sepakat itu nggak boleh. Tato permanen. tindik-tindik? Kalau tindik, Rasul mengatakan kalau ada laki-laki yang menyerupai wanita, itu maka dia sudah bagian dari wanita. Kalau ditindiknya di sini, kalau tindiknya di sini, Itu Cowok. katanya ada yang bilang nggak boleh jadi imam, bener nggak? Kalau cowok ada lubangnya gitu nggak boleh jadi imam. Ya, ada yang bilang juga kalau orang bertato boleh nggak jadi imam gitu kan. Padahal gini, jadi kalau ada orang bertato, ya kan masih banyak orang lain yang bisa jadi imam. Nggak harus dia. Terus kalau gitu ada orang loh. yang cowok yang ditindik, boleh nggak dia jadi imam? Ya selama masih ada orang yang memang ini yang nggak ditindik, silahkan cari yang Nah lain. itu Ditindik nggak? kagak. Tapi punya lubang tuh. Lubang apa? Itu hidung dua. Iya Allah kaget gue. Tapi itu termasuk merusak badan nggak? Kalau misal ada orang yang sudah kadung bolong gitu, digimanain tuh? Cowok, terus ininya udah Udah keburu bolong. ya kalau memang tato deh gitu ya, misalnya kita punya tato nih Terlanjur. udah dulu, terlanjur hilaf, khilaf, lupa segala macam. Obat sekarang. Nah selama kalau sekarang yang saya tahu kalau ditato dihilanginnya kan harus disetrika. Itu yang Laser Zaman gitu. dulu banget disetrika. yang paling Laser. Kayak preman, laser kan laser. Oh, laser. Ada yang dihitung per milimeter kan sekarang, yang agak mahal itu. Ya apapun caranya memang harus dikembalikan ke aslinya. Tapi kalau memang dia nggak tahu harus gimana, uang nggak punya, ininya udah gede, ya udah deh banyak-banyak tobat deh, banyak-banyak berbuat baik. Wallahu alam ya. Iya, biar Allah kita yang nggak pernah Allah tahu. yang tahu. Gitu. Tapi pernah dengar nggak sih katanya kalau kita malam-malam nih, kita katanya kalau malam-malam setan itunya Hidung. iya apa namanya tinggalnya di Hidung. lubang hidung, bener nggak tuh? Ya, pernah ada yang bilang hidung kayak gue gitu. mancung, setannya banyak banget. Pisang deh buat si Bang Jack, ntar dulu. Enggak, itu dia ngapain? Bang, bener nggak tuh katanya di dalam hidung kita ada setan? Itu dari mana sih lu? Kata orang-orang. Jadi gini, banyak hal-hal yang orang bilang, oh ini kata ulama, kata ini. Selama itu bukan dari Rasulullah, yang nggak sepenuhnya harus dipercaya. Nggak Gitu usah loh. didengerin berarti Ya lu enggak. ngomong tadi. Oh iya. Lagi ngapain nanya-nanya? Kan lu tadi nanya ke gue. Oh. Sudahlah. Ke sinetron ya. Sinetron banget Mendingan si Ansip deh. Bang, terus bagaimana kalau misalnya bayi yang terlahir cacat tuh bang, anggota tubuhnya itu tetap harus berpertanggungjawaban juga tuh di alam kubur ya? Apa sih Lu kalau ngomong sih nggak ngomong apa sih kamu? jangan Enggak, maksudnya kumur-kumur, jangan kumur-kumur. Dia nggak punya tangan, Iya terus misalnya dimintain. apa nggak cacat gitu, terlahir udah nggak sempurna lah ibaratnya. Jadi yang dimintain bertanggung jawab itu ya apa yang memang dipunya, Yang dia punya doang. nah yang dia punya, gitu. Terus Apa kalau yang bisa meninggal, dia Bang, kalau lakukan. meninggal, jalan tangannya kelindes kereta, copot. Emang tuh bener harus disambungin dulu baru boleh dikubur? Selama memang masih bisa ditemukan harus. Oh harus harus. disatukan dengan bagian tubuh yang Katanya lain. suka nyari di mana tanganku. Beneran emang suka nyari. Itu filmnya Nih, dulu tahayu banget. lah. Iya film dulu banget. Lahir Kayak- tahun berapa sih, Lahir tahun berapa sih, Ya Allah, Kayak pesawat Sukhoi, itu kan orang udah berusaha kan, Ya, tapi nyari dia nggak ketemu tuh. atau tsunami deh, yang paling ribet tuh tsunami. Badannya di mana, ininya udah membusuk, nah itu nggak harus. Bahkan itu harus dikumpulkan jadi satu, Jadi massal aja. jadi massal, jadi penguburan massal. Tapi kalau misalnya kecelakaan, kan suka ditabrak motor, Jedar. terus pala sama kakinya kan misah tuh, Paling cuma semeter 2 meter. pala sama Cuman kaki lagi, misah.
Cuman Apa gimana? Kepala sama kaki bisa. Ya iya kalau nyambung mah Nyambung, nggak bisa lewat, nggak bisa jalan. Nggak, maksudnya kakinya ada yang copot gitu kayak waktu kejadian tubuh tani. Iya. Yang di jalan habis jalan kaki dihajar. Nah, itu harus selama masih memungkinkan untuk dikumpulin harus dikumpulin. Pokoknya usaha dulu aja intinya Bener. tuh gitu. Usaha dulu. Nah, masalah donor tadi ada loh orang yang anaknya meninggal karena nggak punya uang sengaja didonorin. Dijual. Dijual. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi pokoknya kalau niatnya buat jual beli nggak boleh, kalau niatnya buat nolong boleh. Bener. Karena bahkan ada orang yang wasiat, ya kan? Karena dia berpikir saya nggak bisa ngasih apa-apa nih buat orang tua, dia wasiat kalau saya meninggal dia sakitnya ginjal. Ini kayak tadi ya gitu ya. Akhirnya ginjalnya mau diserahin sama orang tuanya biar orang tuanya bisa normal lagi. So sweet. Nah, terus Biasa aja. Bang So sweet. Jack Kayak nyambung film-film. sama yang tadi tuh yang operasi anggota tubuh kan kata Bang Jack nggak boleh. Nah misalnya nih ada anak kecil kecelakaan, dia naik sepeda, jatuh, terus maaf tuh ada yang robek. Nah itu boleh nggak sih Bang Jack di Apanya yang operasi Apa yang robek? bagian dalamnya? Dalam. Coba diperjelas dong. Ini. Selaput Pipinya, darahnya kakinya. Bang Jack, selaput darahnya Ini misalnya Oh, robek anak kan perempuan. Iya perempuan. Jadi ini dia. Kan nggak sengaja masih kecil tuh ada yang jatuh dari sepeda. Ini Soalnya kakinya temen-temen cuma ada yang kayak gitu Lia. Bang Jack. Temen Ya lu si itu Lia. si Lia. Nah Oh, itu si boleh. Lia yang itu. Iya dia Itu boleh pengen nggak sih operasi Bang Jack? selaput darah, Lia. Boleh nggak dioperasi selaput darah? Iya, Itu kan Allah. kalau robeknya bukan karena sengaja kan, karena Nggak ketidaksengajaan. sengaja. Boleh nggak? Jatuh gitu. Kalau Katanya memang sih jatuh dari sepeda katanya. katanya si Lia emang bisa aja tuh. Tapi dia. kita nggak pernah lihat dia naik sepeda ya. Bisa naik sepeda juga enggak. Nah, jadi kalau misalnya itu karena ketidaksengajaan terus jadi berdarah dan memang udah jelas setelah diperiksa ke dokter memang selaput darahnya yang kena, ya nggak ada masalah. Kan buat kebaikan dia juga. Yang repot ini kalau misalnya udah tahu tuwir. Gitu kan, setelannya udah pada dol. Si Lea umur 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, terus dia pengen apa namanya back to basic gitu kan. Kembali seperti tarikan awal kan nggak mungkin. Iya kan? Untuk jadi Nah original itu kalau kayak gitu nggak boleh Bang Jack. nggak bisa, nggak boleh. nggak boleh. Ada Ada lagi katanya operasi gitu buat menyenangkan kecuali dengan minum-minum. Nah, itu kalau yang minum jamu. Mengencangkan itu boleh kalau jamu gitu Itu boleh kan ya. ada buat apa namanya? Rapet tuh yang Iya, gitu tuh. Nah, Tahu itu. banget Cum, kayaknya Cum tahu banget. Kan Encim janda Oh, iya, gimana Encim sih? janda. Si Ancip nih. Dan jelas kita harus menjaga apa yang dikasih oleh Allah kepada Dengan diri kita. sebaik-baiknya. Makanya Mempertanggungjawabkan. kenapa perempuan itu boleh kok manicure, Pedicure. pedicure. Karena harus dirawat. Tapi kenapa kok Allah tuh mengutamakan bagian kanan pada kiri? Tahu dari mana Bisa sih? kayak ini sesuatu yang baik harus dengan tangan kanan. Iya, dengan kanan. Dan jelek-jelek tangan kiri. Kok diskriminatif banget? Enggak, karena memang segala sesuatu yang baik dilakukan dengan kanan. Contoh, Maaf Bang. alhamdulillah tuh kan akhirnya Akhirnya aku bersih. kayak misalnya nanti nerima laporan di padang mahsyar. Kebaikan-kebaikan kan kita terima dengan tangan kanan. Bukan begini tapi Ah, begini ya. iya. Terus Kemudian- kalau kita kebanyakan dosa susah ngomong kalimat syahadat nantinya ya, bener nggak? Ya kalau masalah syahadat kan bukan berarti sakaratul maut harus kita latihan la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalau amal perbuatannya nggak ada, Susah. banyak hal-hal yang memang menyusahkan sakaratul maut kita. Astagfirullahaladzim. Jadi biasakannya segala sesuatu yang baik dengan organ tubuh kita. Jadi Iya. ketika sakaratul maut pun keluar yang baik-baik. Karena setiap tubuh itu juga berzikir. Berzikir. Ketika ini memberikan sedekah itu zikirnya tangan. Ketika ini berangkat ke masjid itu zikirnya kaki. Dan mereka akan bersaksi ketika nanti di akhir nanti. Subhanallah. Alhamdulillah. Akhirnya aku tahu. Terima kasih Bang. Gara-gara patung lu nih, jadi kita belajar Tadi tuh naruh bareng. barang apa gitu ya di sini aku lupa. Oh ini nih. Kan aku sekarang lagi belajar anatomi tubuh ya. Nah kalian ada yang mau jadi kelinci percobaan aku? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Cobain ya. Loh aku mau belajar kok malah pada kabur. Tolongin aku dong, aku mau belajar. Ya kabur lagi.